Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Sundari, yaitu pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita masih mempelajari tentang FPB dan KPK. Adapun pembelajarannya yaitu penerapan FPB dan KPK. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Adapun materi yang kita pelajari hari ini yaitu pertama, menyelesaikan soal FPB dan KPK. Kedua, soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah soal cerita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK pada kehidupan sehari-hari. Masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK yaitu pastinya kalian masih ingat ya, apa itu FPB, apa itu KPK? FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Sedangkan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Kita langsung ke contoh ya. Tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Di sini akan menggunakan dua cara, yaitu faktorisasi prima dan tabel. Yang pertama adalah menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Seperti biasa kita menggunakan pohon faktor. 8 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sedangkan yang 12 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selesai ya. Sehingga faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk mencari FPB dan KPK, ingat, untuk FPB, lihat ya kotak di dalam kotak ini. Untuk mencari FPB adalah mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Mana ini coba pangkat yang terkecil? Ya betul, 2 pangkat 2. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sedangkan untuk mencari KPK, ingat untuk mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkatnya terbesar. Nah ini pangkat yang terbesar ya, 2 pangkat 3. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menentukan FPB dan KPK dengan tabel. Yang pertama, kalian membuat tabel dulu dan ditulis pembaginya, yaitu 8 dan 12. Kemudian kalian membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yang habis dibagi ya. Nah, sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah itu masih bisa dibagi 2 ya. Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sedangkan 3 dibagi 2. Iya betul, tidak genap ya, sehingga kita kasih bintang. Karena yang 8 itu sudah habis dibagi 1 ya, sudah selesai angka 1. Maka kita fokus yang yang ke-12. Yang terakhir itu bilangan berapa? Iya, 3. Sehingga 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 1 dibagi 3
Betul sekali, dikasih bintang saja ya. Nah, maka FPB dari 8 dan 12 adalah lihat caranya dalam menentukan FPB dengan tabel, yaitu dilihat tabel mana yang tidak ada bintangnya. Nah, ini ada 2 ya, 2 dan 2. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan untuk KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima yang diperoleh. Nah, ini yang Ibu lingkari ya. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Nah, mudah ya, sama hasilnya dengan faktorisasi prima dan tabel. Sekarang kita melanjutkan menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Perhatikan soal contoh berikut ya. Nah, Ibu membeli 14 kue bolen dan 16 kue donat. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan Ibu? Sedangkan contoh yang kedua, adik dan kakak berlatih bulu tangkis bersama-sama tanggal 2 Desember. Adik berlatih setiap 6 hari sekali, kakak berlatih setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi? Nah, di sini kalian harus perhatikan kalimat mana, soal yang mana yang menggunakan FPB atau KPK. Perhatikan baik-baik ya, kalian harus paham dan tahu kuncinya. Kata kuncinya untuk FPB dan KPK yaitu jika untuk FPB jika ditanya mengenai jumlahnya. Nah, seperti paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata itu pasti menggunakan FPB. Sedangkan KPK yang ditanyakan itu waktunya. Seperti setiap sekali, setiap beberapa kali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi. Nah, kalian pahami baik-baik ya kata kuncinya. Nah, dari contoh berikut, yang pertama dan yang kedua, yang pertama kira-kira menggunakan apa? Ya, karena ini ada berapa piring terbanyak, berarti menggunakan FPB. Sedangkan yang kedua, berlatih bersama lagi, berarti menggunakan KPK. Sekarang kita menyelesaikan soalnya ya. Ibu membeli 14 kue bolen dan 16 kue donat. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan Ibu? Di sini menyelesaikan dua cara ya, yaitu faktorisasi prima dan tabel. Silahkan kalian memilih mana yang paling mudah menurut kalian. Yang pertama adalah faktorisasi prima. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sudah selesai ya? Sedangkan sekarang yang 16 dibagi 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga faktorisasi dari 14 adalah 2 dikali 7. Faktorisasi dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Maka FPB dari 14 dan 16 sama dengan 2. Maka banyak piring yang diberikan yang disediakan Ibu adalah 2. Selesai. Sekarang yang tabel. Kalian menggambar tabel dan membagikannya dengan 14 dan 16. Seperti ini ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7, 16 dibagi 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Untuk mencari FPB, ingat dengan menggunakan tabel, cari bilangan di dalam tabel itu yang tidak ada bintangnya. Hanya angka 2 saja ya.
Ya, maka FPB dari 14 dan 16 adalah 2. Maka banyak piring yang disediakan ibu adalah 2. Sama ya faktorisasi prima dan tabel. Sekarang yang kedua, adik dan kakak berlatih bulu tangkis bersama-sama tanggal 2 Desember 2020. Adik berlatih setiap 6 hari sekali. Kakak berlatih setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi? Di sini ibu juga akan menggunakan 2 cara, yaitu faktorisasi prima dan dengan tabel. Yang pertama adalah faktorisasi prima. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selesai ya. Sehingga faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Maka KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Maka mereka berlatih bersama tanggal berapa? Ya, 24 ditambah 2, di mana 24 adalah hasil dari KPK, sedangkan 2 adalah kakak dan adik berlatih bulu tangkis bersama-sama. Tanggal 2 ya, sehingga mereka berlatih bersama lagi tanggal 24 ditambah 2 sama dengan 26. Ya, sehingga mereka berlatih lagi tanggal 26 Desember 2020. Sekarang yang menggunakan tabel. Yang pertama adalah kalian menggambar tabel terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jangan lupa ditulis pembaginya, yaitu 6 dan 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Ingat, dengan tabel tetap dibaginya dengan bilangan prima. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah, diambil semuanya ya bilangan primanya ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Maka mereka berlatih bersama lagi tanggal, ya sama ya dengan cara faktorisasi prima, yaitu 26 Desember 2020. Bagaimana? Mudah ya? Baik, ini ada soal yang harus kalian kerjakan di rumah, supaya kalian bisa lebih paham dari penjelasan ibu yang tadi. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.